Shalom Aleichem Besem Hamasya, salam damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat malam dan selamat bergabung kembali dengan kami We Are For Murtadin. Ya, dengan tema malam ini, Yesus tidak disalib. Waduh. Sebelum kita mulai acaranya, seperti biasa, saya menganjurkan teman-teman atau mengajak teman-teman semua, saudara-saudari yang sedang menikmati acara ini untuk klik like, share, and subscribe-nya teman-teman. Wah, jangan lupa di-follow nih channel YouTube Benedictus Ictus. Ya teman-teman, tuh sudah terpampang di layar. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju narasumber kita pada malam hari ini. Shalom Bro Benedictus. Aleichem shalom, Aleichem shalom. Iya, bisa langsung aja Bro Bene. Kita gas malam ini. Bismillah polibni waruhil kudus ilahu wahid. Amin. Amin. Shalom teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom, yang di mana-mana. Shalom untuk para muslims yang tetap nonton channel ini meskipun kamu muslims. Shalom juga untuk para ateis yang mungkin masih bingung. Shalom juga untuk segenap makhluk ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu yang sebenarnya sudah cukup lama, cuman sudah musimnya untuk dibahas lagi ini. Sudah musimnya untuk dibahas lagi. Bentar lagi orang-orang Kristen akan merayakan yang disebut dengan Jumat Agung. Tidak lama lagi ya, mungkin seminggu 2 minggu lagi ya, Bro Jun ya. Jumat Agung kapan sih? Saya masih 2 minggu lagi, gue puasanya masih lama nih, aduh. Sedih banget, udah puasa lama ya Allah. Nah, jadi kita akan bahas peristiwa yang sangat besar sekali dalam sejarah umat manusia, yaitu dalam peristiwa penyaliban Yesus. Oke teman-teman, silakan kencangkan ikat pinggang buat para kadrun yang masuk ke room, ke Zoom. Silakan bersabar, nanti kita boleh diskusi setelah materinya selesai. Ya, kita mulai aja ya. Nah, menguji soal benar atau tidaknya Yesus disalibkan, saya suka untuk mulai dari surah An-Nisa ayat ke-157. Dikatakan demikian, dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh dalam kurung adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Itu mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka bunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, ini adalah salah satu klaim dari teman-teman muslim, bahkan ini kita bisa bukan klaim dari teman-teman muslim, ini klaim dari Al-Quran itu sendiri, klaim dari Allah yang diwahyukan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, Tritunggal yang sempurna. Bukan itu bukan ya. Jadi klaim ini mengatakan bahwa orang-orang itu berselisih pendapat dan mereka ragu tentang siapa yang dibunuh. Mereka tidak tahu siapa yang mereka bunuh, mereka mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Siapa? Yaitu kalau siapa yang dimaksud ya kita coba lihat ya. Nih kenapa nggak mau geser? Nah, jadi ada 3 poin yang kita tangkap, atau 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Isa atau Yesus diserupakan. 2, Isa Yesus tidak dibunuh. Ketiga, keraguan siapa yang dibunuh. Ini yang kita tangkap 3 poin dari surah An-Nisa 157. Kalau teman-teman lihat ada yang sudah saya tandai.
ya. Mereka tidak membunuhnya, yang saya garis bawahi, tidak pula menyalibnya, Yesus tidak disalib, lalu diserupakan dengan Isa, dia diserupakan, dan yang ungu-ungu itu adalah mereka ragu-ragu siapa yang dibunuh. Nah, 3 klaim ini sebenarnya seharusnya itu dibuktikan oleh teman-teman Muslim, ya. Itu kalau mengikuti dasar logika, burden of proof, mereka harus buktikan. Cuman sepertinya mereka belum sanggup buktikan sampai hari ini. Kita akan bantu buktikan aja, oke? Nah, kembali ke sini berarti ada 3 poin ya yang akan kita lihat hari ini. Lalu kita akan tarik kesimpulan sama-sama. Oke? Yang pertama, Yesus atau Isa diserupakan. Nah, buat teman-teman yang yang mengatakan, oh Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, kamu pergi lihat YouTube channel Benedictus Itus, cari judul namanya Isa Al-Masih dan Yeshua Hamasyah itu sama atau beda. Cari itu, kamu lihat dulu, Isa Yesus sama atau beda, baru kamu ngomong soal, oh Isa sama Yesus beda, baru kamu boleh ngomong, oke? Nah, klaim dalam Quran adalah Yesus atau Isa itu tidak disalib, dia diserupakan. Nah, sekarang kita akan cek. Ternyata teman-teman, sebelum Al-Quran turun, sudah ada yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib, tapi dia diserupakan. Salah satunya kita temukan dalam Injil Basilides. Saya kutip bagi teman-teman. Wherefore he did not himself suffer death, but Simon, a certain man of Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead, so that this latter being transfigured by him, that he might be thought to be Jesus, was crucified through ignorance and error, while Jesus himself received the form of Simon, and standing by, laughed at them. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu tidak menderita kematian. Tapi yang menderita kematian adalah Simon yang rupanya atau diserupakan dengan Yesus. Jadi ide bahwa Yesus diserupakannya sudah muncul dalam Injil Basilides. Injil Basilides ini kurang lebih di abad kedua ketiga ya, tahun 150 sampai tahun 200-an ditulisnya. Nah, selain Injil Basilides, apakah ada yang lain? Iya, ternyata ada. Injil Barnabas, Injil kesukaan yang teman-teman Muslim ini biasanya. Among whom is Judas who was slain upon the cross. Jadi Injil Barnabas mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yudas. Di pasal yang lain dikatakan begini bawahnya. But God who had decreed the issue reserved Judas for the cross in order that he might suffer that horrible death to which he had sold another. Jadi dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa yang mati di kayu salib ialah, yang jelas bukan Yesus. Yang dikatakan adalah Yudas. Nah, selain itu ada lagi? Ada. Ini yang disebut risalah kedua dari Set yang Agung, judul kitabnya itu ya. Dikatakan begini, they struck me with the reed. It was another, Simon, who bore the cross on his shoulder. It was another upon whom they placed the crown of thorns. But I was rejoicing in the hate over all the wealth of the rulers and the offsprings of their errors, and their empty glory, and I was laughing at their ignorance. Nah, bahasa yang serupa dengan Injil Basilides dimunculkan lagi dalam risalah kedua dari Set yang Agung, yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi Simon. Lalu Yesus dia tidak disalibkan, dia mentertawakan. Nah, ini sama kayak Injil Basilides. Nah, perihal ada orang yang diserupakan menggantikan Yesus di kayu salib, ternyata sudah ada sumber-sumber yang lebih dahulu yang mengatakan hal demikian sebelum Quran.
Lalu mungkin teman-teman muslim, ye betul ya, lihat itu ada Injil-Injil yang disembunyikan oleh gereja mengatakan bahwa Yesus diserupakan. Nah, oke. Permasalahan gini, yang kamu bilang itu Injil disembunyikan ke gereja, sebetulnya bukan Injil disembunyikan oleh gereja, itu memang sudah ada dan itu masuk dalam kajian heresiologi. Itu adalah Injil-Injil apokrif yang ditolak justru. Tidak termasuk dalam kanon oleh gereja, oleh bapak-bapak gereja. Mengapa bisa ditolak? Kenapa demikian? Nah, teman-teman boleh cek di kitab Orang Kristen Kitab Palsu. Itu sudah ada di BI 003. Tapi buat teman-teman yang belum nonton nggak apa-apa, saya jabarin sedikit. Mengapa kitab-kitab itu tidak masuk ke dalam kanon dan dikatakan sebagai apokrif? Yang jelas karena isinya memang bertentangan dengan ajaran asli Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ditulis oleh orang yang nggak tahu siapa. Misalnya Risalah kedua Setan Agung, siapa yang tulis? Siapa yang menulis ceramahnya Set anak Adam? Siapa yang tulis? Kenapa baru muncul? Lalu Injil Basilides, dia mengajarkan doketisme. Basilides pun ketika dipertentangkan dari sanad rasul mana, apa dia bisa buktikan? Enggak. Jadi yang menulis kitabnya tidak jelas, kredibilitasnya tidak jelas, untuk kepentingan apa ya tidak jelas. Makanya gereja sudah tahu dari awal itu bukan kitab-kitab yang asli. Dari awal sudah palsu. Makanya tidak dimasukkan kanon oleh gereja. Lebih tepatnya tidak diakui oleh gereja sebagai kanon. Karena gereja sudah tahu itu bukanlah sesuatu yang asli dari Yesus. Nah, lalu apa hubungannya sama klaim tadi surah An-Nisa? Bahwa catatan-catatan yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan dengan orang lain ketika dia disalibkan, itu merupakan Injil-Injil apokrif, kitab-kitab palsu, pseudepigrafa yang tidak benar, tidak diimani, dan itu dinyatakan palsu oleh gereja. Jadi kalau kamu mau kutip itu, kamu kutip sesuatu yang dinyatakan palsu. Muslim, kamu marah kan kalau orang ada pakai hadis palsu? Sekarang kamu pakai kitab palsu buat serang orang Kristen. Nggak bisa gitu dong, nggak fair. Makanya kita tidak bisa menggunakan kitab-kitab itu sebagai acuan. Oke? Berikutnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, saya akan bantu dengan begini. Rasul Yohanes itu menurut catatan gereja meninggal tahun 96. Ya, Rasul Yohanes itu dia adalah seorang murid langsung Yesus yang menulis kitab Yohanes, dan dia yang paling tua, matinya paling belakangan. Nah, setelah Rasul Yohanes meninggal, muncullah Injil Basilides kurang lebih tahun 200 ke atas. Risalah kedua dari Setan Agung juga muncul di era yang sama. Quran turun menurut tradisi Islam kurang lebih tahun 610. Lalu Injil Barnabas tahun 1634. Nah, pertanyaannya, semua yang di atas abad pertama menceritakan sesuatu yang ada di abad pertama, tapi apakah mereka dekat dengan sejarah? Dekat dengan kejadian aslinya? Dari mana Basilides tahu? Dari mana si penulis Risalah kedua Setan Agung tahu? Rasul Yohanes menulis karena dia saksi mata. Rasul Petrus mengabarkan Injil, dia saksi mata. Yakobus, dia saksi mata. Matius menulis kitab, dia saksi mata. Markus menulis berdasarkan kesaksian
para saksi mata. Begitupun juga dengan Lukas, berdasarkan kesaksian para saksi mata. Dan ditulisnya pun dekat dengan kejadian. Kebanyakan ditulis di tahun 40, 50 sampai dengan tahun 70-an. Nah, tapi Injil-Injil yang ditolak gereja muncul sangat belakangan sekali. Oleh sebab itu memang ditolak oleh gereja. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bahwa berita soal Yesus diserupakan itu tidak muncul pertama kali dari Quran atau dari Wahyu. Enggak. Sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya. Dengan begitu, apakah kita bisa mempercayai kesaksian yang belakangan bahwa Yesus diserupakan? Sedangkan kesaksian yang lebih dekat itu mengatakan bahwa Yesus betul-betul disalib. Atau saya rubah kata-katanya begini. Kalau kesaksian yang dekat dengan kejadian mengatakan Yesus disalib, lalu ada kesaksian yang sangat jauh dari kejadian mengatakan Yesus diserupakan, yang mana yang kita bisa percaya? Apa betul Yesus diserupakan? Teman-teman yang jawab. Nah, berikutnya adalah Yesus atau Isa tidak dibunuh. Jadi tadi tidak diserupakan, otomatis yang kedua berarti dia tidak dibunuh kalau dia diserupakan. Kita cek yang ini. Nah, dalam sejarah ada orang-orang yang juga menulis peristiwa tentang Yesus, tapi dia bukan orang Kristen. Misalnya yang sangat terkenal, catatan sejarawan Yahudi yang bekerja untuk Roma, Flavius Josephus. Dalam The Antiquities of the Jew, volume ke-18, section ke-63 dikatakan begini. Now, there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man. For he was a doer of wonderful work, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of Jews and many of Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that love him at the first did not forsake him. For he appeared to them alive again in the third day, as the divine prophet had foretold this, and 10,000 over wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not as thick as this day. Katakan pada masa itu ada seorang yang bernama Yesus seorang yang bijak. Kalau itu boleh, kalau boleh saya sebut dia sebagai seorang manusia. Dia melakukan hal yang luar biasa, mujizat maksudnya. Dia mengajar kebenaran dengan sangat baik. Dia membawa dekat orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Dia adalah Mesias. Ketika Pilatus berkuasa atas kita, dia menghukum Yesus di kayu salib. Dan dia muncul lagi hidup pada hari yang ketiga. Ini catatan dari seorang sejarawan Flavius Josephus. Dia bukan orang Kristen. Dan catatan Flavius Josephus bukan cuma ini banyak banget. Dia mencatat sejarah Yahudi dari ujung ke ujung. Jadi ini bukan sesuatu yang dia tulis khusus tentang Yesus. Enggak. Dia tulis Yesus itu hanya sebagai penjelas bagian dari sejarah keyahudian. Oke. Jadi seorang sejarawan sampai repot-repot memasukkan Yesus dalam kitab sejarahnya. Kalau itu tidak benar-benar terjadi, dia nggak akan masukin. Apakah hanya Flavius Josephus yang menulis demikian? Ternyata kita temukan hal yang lain. Misalnya, dalam catatan Cornelius Tacitus, dia adalah seorang senator dan juga seorang sejarawan Roma.
Dia kebangsaan Roma, bekerja untuk Roma. Dalam The Annals of Tacitus, volume ke-15, section ke-44, dikatakan, Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hand of one of our procurator Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition to check for the moment again broke out not only in Judea, the first source of evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find the center and become popular. Dikatakan Kristus yang namanya uh, berasal dari, dia menderita hukuman yang luar biasa di tangan prokurator kita Pontius Pilatus. Nah, dia mengatakan juga bahwa Kristen itu sudah menyebar tidak hanya di Yudea, tapi juga sampai di Roma. Nah, menariknya Flavius Cornelius Tacitus menulis hal yang kurang lebih sama dengan Flavius Josephus, bahwa Yesus dihukum dengan sangat luar biasa. Hukuman luar biasa yang di sini dia masuk adalah disalibkan, karena itu hukuman paling parah pada waktu itu. Dan ini adalah seorang pejabat di Roma. Ya, dia bukan orang Kristen yang jelas, dan bahkan dia mengatakan orang Kristen itu jahat. Tapi dia menulis tentang kematian Yesus di kayu salib. Nah, selain Flavius Josephus dan Cornelius Tacitus, ternyata ini orang Roma ya. Kita bisa temukan dalam catatan Talmud, terlebih dalam Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin nomor 43a, dikatakan it was thought on the eve of Passover, Yeshua was hanged for 40 days before persecution took place. A herald went forth and cried, he is going forth to be stoned because he has practiced sorcery. And he was hanged on the eve of Passover. Berarti di sini dikatakan gini. Dikatakan pada malam Paskah Yesus itu digantung. Karena orang Yahudi tidak punya frasa untuk disalibkan, krusifiks itu mereka nggak punya, mereka pakai bahasa digantung. Dikatakan 40 hari sebelum Yesus mau dilemparin batu karena dia melakukan sorcery, sihir. Berarti dalam catatan Talmud dia mengakui bahwa Yesus melakukan keajaiban. Yesus melakukan mukjizat. Tapi karena ini orang Yahudi preposisinya negatif, dikatakan Yesus melakukan ilmu sihir. Yang kita bisa lihat berarti orang Yahudi pun mengakui ada kejadian supranatural yang luar biasa terjadi melalui tangan Yesus, dan Yesus akhirnya digantung atau disalibkan pada masa itu. Nah, hari ini kita punya 2 catatan sejarah dan 1 catatan keagamaan yang mencatat bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Jadi, kalau kita mau lihat, nah ini timeline-nya. The Antiquities of the Jew ditulis tahun 94. Nah, ini Rasul Yohanes salah, ini harusnya 96. Oke. Rasul Yohanes meninggal tahun 96. Lalu di Annal of Tacitus ditulis kurang lebih tahun 116. Talmud Babylonian dikompilasi tahun 500. Quran turun tahun 610 menurut tradisi Muslim. Nah, kalau teman-teman mau perhatikan secara lebih rinci, saya bikin garis merah di situ. Kematian Yesus itu di kayu salib kurang lebih anggaplah tahun 34 Masehi. 33,5, 34 Masehi. Keempat Injil itu muncul dari tahun 40
ada yang bilang 50, sampai dengan tahun 70. Ini Injil. Lalu ada di Antiquities of the Jew, lalu ada juga di Annals of Tacitus. Di antara tahun 34 sampai 40 ini sudah ada namanya tradisi lisan. Misalnya Carmen Christi, Yesus yang dalam rupa manusia merendahkan diri terus sampai mati di kayu salib, itu ada, itu tradisi lisan yang dikutip dalam kitab Filipi. Itu sudah muncul. Jadi pengajaran soal kematian Yesus di kayu salib itu sudah muncul sangat dekat sekali. Bahkan ada scholar yang mengatakan bahwa pengakuan iman demikian muncul kurang lebih itu 6 bulan setelah kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib itu direcord oleh gereja, baik dari tradisi lisan maupun tradisi tulisan yang sangat dekat dengan peristiwa. Nah, lalu ada catatan sejarah yang ditulis tahun 94 sampai 116. Ini juga masih dekat dengan sejarah. Tidak begitu jauh. Nah, kalau teman-teman tadi sudah perhatikan, dari tahun 116 sampai tahun 5, ini ada sebuah jeda sedikit. Disinilah yang muncul kitab yang tadi. Risalah kedua dari Set yang Agung, risalah kedua. Lalu muncul juga Injil Basilides. Lalu juga muncul tulisan-tulisan gnostik di sini. Yang tidak jelas sanadnya, yang tidak jelas siapa yang tulis, yang tidak jelas arahnya kemana. Lalu dikodifikasi atau dikompilasi Talmud Babylonian, lalu Quran turun pada tahun 610, lalu sangat terakhir sekali tahun 1600-an ditulis Injil Barnabas. Nah, kalau kita bilang Yesus tidak disalibkan, kamu lebih percaya yang di sebelah kiri ini atau yang di sebelah kanan ke sini? Sesuatu yang lebih dekat dengan peristiwa, sesuatu yang lebih dekat dengan sejarah. Karena dia dekat dengan sejarah, kredibilitas bisa kita akui. Tapi yang muncul di belakangan ini aneh. Yang menarik adalah Quran turun tahun 1610, dia tidak merujuk kepada sumber yang dekat dengan sejarah. Dia tidak merujuk ke sini nih, teman-teman. Tapi yang Quran rujuk adalah yang ke sini. Menarik ya, teman-teman Muslim. Jadi Quranmu itu tidak merujuk ke sesuatu yang dekat dengan sejarah, tapi dia merujuk ke tulisan-tulisan atau dikatakan dia lebih dekat pembahasan dengan tulisan-tulisan yang muncul di abad kedua dan ketiga. Dan itu diambil dari sumber-sumber gnostik yang palsu yang ditolak oleh gereja. Sedangkan sumber-sumber yang dekat dengan sejarah itu tidak dirujuk dalam hal ini. Jadi klaim surah An-Nisa 157 itu dekat dengan Injil-Injil gnostik, Injil-Injil yang palsu, Injil-Injil yang bidat. Nah, kalau teman-teman Muslim kurang begitu yakin, teman-teman Muslim ini kemarin suka mengutip Dr. Bart, mungkin sudah profesor sekarang, masih Dr. Bart Ehrman. Oh, Bart Ehrman begini, Bart Ehrman begitu. Teman-teman Muslim, Dr. Bart Ehrman yang sama yang kamu lulukan, dia menulis dalam bukunya Did Jesus Really Exist, penyalipan Yesus adalah hal yang tidak bisa kamu hindari. Itu sesuatu yang Bart Ehrman sangat percayai berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bart Ehrman yang kamu sangat hormati, dia sangat mengakui kematian Yesus di kayu salib. Hanya saja Bart Ehrman mengakui kematian Yesus di kayu salib bukan untuk menebus, bukan karena dia Mesias, tapi karena faktor politik.
Itu yang menurut Bart Ehrman. Tapi peristiwa kematiannya betul-betul mati di kayu salib. Jadi Bart Ehrman sedang melawan klaim Quran surah An-Nisa 157. Dari Bart Ehrman yang sama yang suka kamu kutip, Muslims. Nah, sekali lagi kita kembali ke timeline. Harapannya apa? Supaya kamu melihat bahwa sekali lagi surah An-Nisa 157 itu lebih dekat atau dia merujuk atau dia lebih dekat dengan Injil-Injil Gnostik, Injil-Injil apokrif yang palsu dari awal, yang gereja sudah tahu itu palsu, dan itu tidak dekat dengan sumber sejarah, tidak dekat dengan kitab-kitab sejarah, tidak dekat dengan peristiwa terjadinya. Orang Kristen sudah merekam itu dalam banyak hal. Salah satunya dalam Carmen Christi. Carmen Christi itu bahkan lebih tua dari Alkitab yang kita punya loh. Tradisi lisan gereja yang akhirnya dibukukan juga dalam kitab Filipi. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu sudah dari awal sekali gereja percaya. Dan gereja tahu dia tidak diserupakan, dia betul-betul mati di kayu salib. Dan gereja tidak ragu siapa yang disalib. Oke? Kita masuk pembahasan yang ketiga, keraguan siapa yang dibunuh. Nah, Al-Qurtubi volume ke-6 halaman 23 mengatakan begini. Menurut pendapat lain, perselisihan mereka adalah orang-orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa. Sebab Yahudza adalah pemimpin orang-orang Yahudi dan dialah yang berusaha membunuh Isa. Sedangkan kelompok orang-orang Nasrani mengatakan yang benar kamilah yang membunuhnya. Namun sekelompok Nasrani lainnya mengatakan yang benar Allah telah mengangkatnya ke langit dan kamilah yang menyaksikannya. Nah, menurut Al-Qurtubi ada pertentangan antara orang Nasrani dan orang Yahudi. Mereka mengatakan kami yang bunuh. Wah, masing-masing mengatakan mereka yang membunuh gitu. Meskipun aneh juga ya dalam hal ini ya. Sejak kapan orang Nasrani itu membunuh Isa ya? Kelompok Nasrani mengatakan yang benar kamilah yang membunuhnya. Sejak kapan orang Nasrani membunuh Isa? Nasrani muncul belakangan, Nabi Isa dulu ada baru Isa muncul. Ya. Ini Al-Qurtubi salah sejarah, ini lucu nih. Nasrani mana yang bilang dia bunuh Isa? Ya. Oke. Jadi siapa yang disalib? Enggak tahu. Quran tidak tahu siapa yang disalib. Dalam At-Tabari dikatakan, ini At-Tabari volume ke-8 halaman 90 sampai 91. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Yakub Al-Kubi menceritakan kepada kami dari Harun bin Antara, dari Wakab bin Munaib, ia berkata, Nabi Isa datang bersama 17 orang sahabatnya. 17. Al-Hawariyun kemudian masuk ke dalam rumah. Beberapa saat mereka terkebun dalam rumah tersebut. Ketika kaum Yahudi memaksa untuk menemui Nabi Isa dan para sahabatnya, Allah merubah semua bentuk sahabat Nabi Isa menjadi bentuk Nabi Isa nih. Allah merubah semua. Maka kaum Yahudi berkata kepada sahabat Nabi Isa itu, kalian telah menyihir kami, perlihatkanlah Isa kepada kami, atau kami bunuh kalian semua. Sebelum penyerangan itu, Nabi Isa telah berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menukar diri dengan surga? Salah seorang di antara mereka berkata, aku akan keluar menemui mereka. Laki-laki berseru, akulah Isa. Padahal Allah telah merubah bentuknya menjadi bentuk Nabi Isa. Mereka lalu menawan, membunuh, menyalibnya. Sebenarnya yang ditawan itu adalah orang yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, namun mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Kaum Nasrani beranggapan demikian, bahwa orang yang terbunuh itu adalah Isa alaihissalam, padahal sejak hari itu Allah telah mengangkatnya. Nah, menurut Al-Qurtubi, ini adalah seorang sahabat yang paling muda yang terbunuh di situ. Ya, kita lihat. Nah, dari dari At-Tabari ini kita bisa lihat
bahwa dia tidak sebut namanya siapa, dia tidak sebut siapa yang disalibkan, tapi dia hanya menyebut seorang pemuda. Lalu selesai begitu aja kisahnya. Nah, tapi At-Tabari tidak berhenti sampai situ. Di At-Tabari halaman 100, dia menulis namanya. Dia menulis nama siapa yang disalibkan. Sesungguhnya aku akan memohon, ia berkata saudara di antara kalian ingin menjadi temanku dalam surga. Sebelum itu ia berdiri harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk rupa denganku. Lalu, nah ini Sarjas lalu berkata, nah tiba-tiba namanya jadi Sarjas. Kita nggak tahu Sarjas siapa ya, tapi menurut At-Tabari namanya Sarjas. Wahai Rasulullah, Nabi Isa lalu berkata, duduklah kamu tempat dudukku. Sarjas duduk tempatnya yang telah diperintahkan, sedangkan Nabi diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi masuk menangkapnya, kemudian menyalibnya. Padahal yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Nah, di sini juga At-Tabari agak kebingungan. Satu mengatakan yang paling muda, kedua Sarjas. Satu tidak sebut nama, satu sebut nama. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya yang kebingungan siapa yang disalib itu bukan orang Kristen atau orang Yahudi. Dan by the way teman-teman, yang membunuh Nabi Isa itu bukan Yahudi, bukan juga orang Nasrani, tapi orang Roma. Ya. Nah, kita bisa lihat begini. Kematian Yesus di kayu salib. Orang Yahudi mengatakan, iya betul, Yesus yang disalib. Dicatat dalam Babylonian Talmud, Traktat Sanhedrin nomor 43a. Orang Kristen mengatakan, iya, Yesus mati di kayu salib. Contohnya, banyak sekali dalam Alkitab ada. Dalam tradisi lisan gereja, misalnya Carmen Christi, itu juga direkam. Lalu, pelaku pembunuhannya, orang Roma, dalam The Annal of Tacitus and the Antiquity of the Jew mengatakan, iya, Yesus dibunuh di kayu salib. Tidak ada pertentangan antara orang Yahudi, Kristen, dan orang Roma tentang siapa yang dibunuh pada hari itu. Dengan demikian hari ini 3 klaim yang ditulis di surah An-Nisa 157 berdasarkan sejarah kita buktikan itu salah. Itu klaim yang tidak pernah terjadi. Nah, teman-teman muslim yang dengar hari ini, kalau ngikutin standar logika, harusnya kamu yang tunjukkan. Kamu yang buktikan. Tapi hari ini nggak apa, saya bantu. Saya yang buktikan. Tapi saya membuktikan hal yang sebaliknya. Saya membuktikan bahwa itu tidak pernah ada pertentangan antara Yahudi, Kristen sama Roma tentang siapa yang disalib pada abad awal. Kita juga membuktikan dia tidak diserupakan. Itu betul-betul dia. Dan dia betul-betul mati. Dan bahkan 2 catatan itu mengatakan Yesus bangkit dari kematian. Nah, apakah catatan sejarah itu hanya ada 2? The Annal of Tacitus dan The Antiquities of the Jew? Enggak, masih ada lain. Misalnya catatan dari Barbara Serapion. Itu juga tentang Yesus yang di kayu salib. Nah, kalau misalnya 3 pelaku utama ini, Yahudi, Kristen, Roma, 3 orang yang ada di masa 3 pihak yang ada di masa itu mengatakan Yesus mati di kayu salib. Lalu orang enggak jelas muncul mengatakan Yesus tidak disalib. Orang enggak jelas itu muncul 100, 200, ratusan tahun setelah peristiwa, jauh dari sumber sejarah mengatakan Yesus tidak disalib. Kamu percaya yang mana? Bahasanya berat. Saya kasih gampang begini. Indonesia merdeka tahun 1945. Lalu ada orang tidak jelas jauh dari sumber sejarah mengatakan Indonesia tidak merdeka tahun 1945. Indonesia merdeka tahun 2002. Dia kasih klaim begitu. Kamu percaya yang mana? Tentu 45. Korannya ada,
tulisan ada, bahkan ketikan tulisan proklamasinya itu masih ada. Sedangkan orang yang jauh dari sumber sejarah klaim nggak jelas, dia nggak bisa buktikan. Jadi you mau percaya yang mana? Apa betul Yesus tidak disalib? Kamu yang jawab. Shalom aleichem, Bethlehem Muhammad ya. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih Bro Bene. Ya, aku mau nanya tapi takutnya ini langsung skakmat gitu. Bagus, aku coba ke teman-teman dulu deh. Silakan teman-teman resen yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya kepada narasumber. Wah, udah ada Pak Pendeta Abraham. Wah, ini Shalom Pak Pendeta Abraham. Ini ya, shalom Bro. Ya, shalom. Ya, Gurunda. Iya, saya hanya menambahkan saja. Tadi penjelasannya sudah bagus sekali ya. Cuma mengantisipasi klaim-klaim Muslim yang tidak jelas, di mana tadi dijelaskan bahwa penulis yang menjadi saksi mata seperti Matius, kemudian Yohanes, Petrus, ya, itu jelas. Namun ada dua Injil yang disebutkan di situ adalah Markus, Injil Markus dan Lukas, dan ini seringkali dipakai oleh kaum Muslim bahwa mereka ini bukan saksi mata. Ingat, Markus dan Lukas adalah saksi mata. Mereka juga masuk di dalam 70 murid yang diutus Yesus pergi memberitakan Injil, dan mereka kembali dengan laporan bahwa iblis pun takluk kepada mereka, gitu. Nah, namun Markus dan Lukas ini mengalami dilema tatkala Yesus dalam mengungkapkan tentang kematiannya, ya, itu mereka mundur. Itu di mana di dalam Yohanes pasal 6 ayat 54 itu di mana Yesus katakan di sana bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, dikatakan di sana bahwa sesudah mendengar itu semuanya itu banyak murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maka di dalam ayat yang ke-66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, jadi Markus dan Lukas ini termasuk murid yang mengundurkan diri karena perkataan Yesus itu dianggap sebagai perkataan yang sangat keras. Mereka nggak tahan gitu ya. Nah, tetapi di kemudian hari Markus ini kembali lagi kepada Yesus, ya. Dia bertobat. Itu setelah Yesus naik ke surga, ya. Nah, itu melalui pelayanan Rasul Petrus, ya. Makanya itu diungkapkan di dalam surat Petrus, ya, 1 Petrus 5 ayat 13 dikatakan di sana, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Jadi Markus ini menjadi anak rohani. Dia melayani Markus lagi sehingga Markus bertobat gitu. Dia kembali lagi untuk melayani. Nah, makanya di dalam Kisah Para Rasul 12 dan 15 itu disebutkan di sana. Nah, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Ini nama favorit bagi orang Yahudi ya. Nah, itu. Nah, sedangkan Markus itu kan nama Yunaninya gitu. Nah, jadi Markus kembali lagi melalui pelayanan Rasul Petrus. Sedangkan Lukas itu kembali lagi melayani Tuhan itu melalui pelayanan daripada Rasul Paulus. Itu diungkapkan di dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Ya, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi Lukas ini kembali. Makanya ketika mereka mundur itu kan tidak lagi mengikuti perkembangan ketika Yesus pelayanan kemana-mana kan mereka tidak ikut lagi. Gitu. Nah, oleh sebab itu dalam tulisan mereka itu mencari informasi lagi daripada rasul-rasul ini. Jadi sebenarnya Markus ini mendapat informasi langsung daripada Petrus yang mengikuti sampai akhir.
Nah, sedangkan Lukas itu dia menyelidiki dari rasul-rasul lain, tapi kebanyakan dia dari Paulus juga gitu. Jadi mereka ini adalah murid juga. Jadi kaum muslim jangan mengatakan bahwa mereka ini kan bukan murid, tapi kenapa mereka nulis? Salah kalian. Mereka menulis, mereka saksi mata juga gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, semoga memberkati. Oke, silahkan brother. Amin, Ya. amin. Tadi yang Pak Pendeta sampaikan itu sangat bagus, betul banget. Ya. Saya tambahkan sedikit bahwa catatan pertama soal apa namanya, Markus dan Lukas meninggalkan Yesus lalu kembali lagi, itu kita bisa temukan dari catatan Bapak Gereja Hippolytus. Teman-teman boleh cek nanti di Ante Nicene Fathers volume keempat. Teman-teman boleh lihat di situ. Ada daftar 70 murid ditulis oleh Bapak Gereja Hippolytus. Ya, saya kasih sumber tuanya langsung. Tapi tadi udah bagus, betul. Bagus lah Pak Bram. Ya. Iya. Sebelum itu boleh ditarik share screen nih, bro? Oh iya. Iya. Biar kelihatan nih siapa yang resen. Ya, nih ada gurunda kita juga. Kita sambut aja. Shalom sang penggugat. Selamat malam. Yuk, malam, Ya. malam. Shalom Maha Guru. Maha Guru dari mana sih? Ya, mengenai penyaliban Yesus ya. Ya kan kita tahu banyak sekali sumber di luar dari kekristenan selain dari 4 Injil kanonik ya. Nah, dan mereka semua bisa dibilang adalah orang yang tidak terlibat dengan kekristenan ya. Tapi mereka mencatat satu sejarah yang sama tentang penyaliban Yesus. Kemudian saya menambahkan dari untuk yang Pak Bram Manaha tadi, ya, yang mereka bilang, oh Lukas dan Markus itu bukan orang yang hidup di zaman Yesus. Nah, Pak Bram Manaha sudah menjawab. Mereka hidup di zaman Yesus, mereka mencatat, ya, mereka itu yang menjadi saksi utama. Sekarang giliran saya yang attack. Perbedaannya dengan sejarah kalian, ya, tidak ada satupun literatur sejarah Nabi kalian yang ditulis pada zaman Nabi. Ya. Siapa? Ibnu Ishak. Ibnu Ishak hidupnya kapan? Jauh cuy. Ya. Jadi kalau mau ngomongin soal sejarah, Islam udah bablas habis. Ya. Udah nggak bisa dipertahankan sebenarnya. Ya. Itu aja. Tapi ya semoga yang masih waras berpikirlah. Tantangan untuk kalian yang orang Muslim ya. Tolong tunjukin dong sejarah Nabi Muhammad di zaman Nabi kalian di tahun 570 itu loh. Ya. Bawa ke sini catatan sejarah sirahnya Nabi kalian. Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad yang lebih tua dari Ibnu Ishak. Itu tantangan saya. Ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak sang penggugat. Ya, ini ada gurunda kita satu lagi. Kita sambut aja. Shalom Pak Warani. Selamat malam. Shalom Pak. Di-unmute dulu Pak. Oke. Ya, di-mute lagi. Maaf. Halo, Harus malam. Ya, shalom. Shalom. Ya, Ya. silakan Pak Warani. Jangan gurunda lah. Gurunda nanti jadi kayak ini ya. Gurunda. Gurunda yang di sebelah ya. Iya. Gini Bu. Pung Benediktus sama teman-teman. Saya ingin bertanya nih. Setahu saya di Al-Quran ini kan hanya 3 kali apa kalau tidak salah ya paling banyak 3 kali ada cerita atau ayat yang menceritakan tentang salib ya, pernah dibahas di channelnya Bung Rudi ya. Salib yang pertama itu cerita salib di zaman Musa,
Kemudian kalau nggak salah lagi di zaman Firaun ada salib terbalik ya. Zaman Musa itu pun salib di atas di pohon ya. Nah, yang ketiga itu yang di ayat yang tadi yang Bung Benediktus bacakan ya, terkait dengan tidak disalibkan tapi diserupakan itu. Jadi konform hanya satu ayat yang bicara mengenai kisah penyaliban Yesus ini ya, yakni di ayat tadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya atau mungkin jadi kepusingan saya juga, kok bisa satu ayat tadi menghilangkan begitu banyak cerita tentang penyaliban di dalam Injil gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan kok cuma satu ayat ini ya yang tidak jelas juga. Ayat satu ini kan jadi muncul banyak pertanyaan. Ya, kapan dia diserupakan? Ya, waktu kapan itu kira-kira pada cerita yang mana dari penyaliban itu dia diserupakan? Ya, kemudian di mana dia diserupakan, siapa yang menyerupakan, itu nggak terjawab semua. Kalau kita menggunakan logika bertanya ya, logika untuk membuktikan sebuah kebenaran kan disuruh tanyakan kapan, di mana, siapa, ya, bagaimana. Itu nggak masuk semua. Kok bisa satu ayat itu? Nah itu yang menjadi perenungan saya ya. Artinya gini, artinya mungkin teman-teman bisa kasih pendapat bagaimana mungkin satu ayat itu bisa merubah. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bung Benediktus juga bahwa jangankan Alkitab, para penulis sejarah mencatat begitu detail dengan cerita panjang, tetapi dihilangkan oleh satu ayat yang tak jelas itu tadi. Nah, yang kedua, pendapat saya mengenai penyaliban ini, ya, sebagaimana kita paham, Quran ini kan buku yang paling tidak jelas gitu, buku yang paling simpang siur ceritanya dan butuh banyak penafsiran sana sini gitu. Nah, Quran ini juga banyak sekali terjadi kontradiksi di antaranya. Kontradiksi yang saya lihat di sini yakni dari surat Maryam 33 ya, 19 ayat 33 ya, surat Maryam 33 yang isinya itu menceritakan bahwa jawaban atau doa ya, doa atau harapan dari bayi Isa yang berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa dia berharap selamat pada saat dia dilahirkan, selamat pada saat dia mati, dan selamat pada dia dibangkitkan. Nah, artinya apa? Artinya Isa sudah bayi Isa ini mengetahui bahwa proses yang dia akan alami dalam kehidupannya dia, lahir, mati, dan dibangkitkan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana di Al-Quran? Kapan ayat ini dipenuhi gitu? Ketika Nabi Isa, bayi ini berbicara. Kapan dia dimatikan dan kapan dia dibangkitkan? Ya, kalau ditanya kepada Muslim, pasti mereka berkelit. Oh, nanti ini cerita nanti. Padahal nggak ada dalilnya, Nanti pada saat dia datang untuk membunuh babi-babi, ya, dan mematahkan salib-salib, baru kedatangannya itu dia dimatikan. Nanti kemudian dia dibangkitkan. Kan lucu. Ya, jawaban mereka itu tak punya dalil gitu. Sementara yang ada dalilnya di QS Maryam ayat 33 tadi, ya, mereka tidak bisa menjawab ketika ayat tadi sudah mengatakan bahwa proses yang akan dijalani oleh bayi Isa ini ketika dia dilahirkan adalah lahir, dia mengatakan lahir, mati, dan dibangkitkan gitu. Nah itu pendapat saya, Bung Benediktus dan Pak Jun ya yang jadi moderator. Terima kasih, itu aja dulu pendapat saya.
Ya, Mungkin bisa ya, ditanggapi, terima. Pak. Ya, silakan Bro Bene untuk tanggapannya. Iya, memang itu yang jadi kelemahan mereka. Ini saya akan bukain Wikipedia aja lah biar gampang. Nah, itulah yang disebut namanya burden of proof. Itu yang disebut burden of proof. Apa itu burden of proof? Ini ada kutipannya, kita bisa kutipannya dikutip dari Black Law Dictionary. The term burden of proof atau beban pembuktian adalah dia harus buktikan partido itu kewajiban dia untuk membuktikan ketidaksetujuan dari tuduhannya dia. Jadi gampang ini, yang bikin klaim dia yang mesti buktikan. Itu burden of proof. Kalau you bikin klaim, you buktikan klaim you bener apa enggak. Ini kalau ngomongin logika dan ini hukum punya gaya ya. Nah, kitab itu ya memang sulit. Kalau dia kasih klaim Yesus tidak disalib, dia harus kasih bukti apa Yesus nggak disalib. Harus bisa kasih unjuk, harus bisa munculkan. Tapi kan nggak pernah ada. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus disalib, buktinya banyak banget. Iya, contohnya mungkin begini teman-teman. Kalau ada dari saudara temanku yang Muslim mengatakan, nih kita ada buktinya nih, ini salibnya nih, katanya, wah, tunjukin, bener gak Bung Bene? Bung Bene, waduh. Ya halo. Iya, jadi kalau saudara-saudara Muslim mau membantah kita, dikatakan bahwa Isa tidak disalibkan, bilang dong, nih buktinya salibnya nggak ada darah Yesus, nah nggak ada darah Isa itu, ya kan? Dek, ada satu lagi dari Sis Aisyah. Anissa. Ada bukan Bu, ini ada titip pertanyaan sebelum ke Ibu Anissa. Penulis Injil Barnabas siapa? Apakah dia Kristen atau salah satu Kristen yang lenceng yang ada pada masa itu? Tolong dijawab dulu sebelum ke Ibu Anissa. Saya akan mengutip bukunya Pak Bambang Nursena mengenai Injil Barnabas. Itu yang menulis itu Mustafa de Aranda, seorang mu'alaf dari ini ya. Karena dia itu pun manuskripnya ditulis dalam bahasa Itali. Dan ini sudah pernah didiskusikan di IAIN Salatiga di hadapan Muslim semua, para dosen-dosen, para ini dipresentasikan bukti-buktinya dan dinyatakan bahwa itu muncul belakangan, bukan yang baru. Jadi itu kitab belakangan malah yang nulis malah orang Islam sendiri. Yaitu hasil penelitian dan studi yang luar biasa ya. Gitu. Oke. Jadi itu titipan pertanyaannya aja, elah. Itu kayak PNS aja titipan. Ya, ini ada Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Iya, terima kasih moderator. Nah, di Al-Qur'an itu kan ada dikatakan Allah itu huwal awalu ya. Dia maha awal. Dia yang maha awal itu berarti sudah dia ada sebelum segala sesuatu ada. Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jadi artinya dia pasti mengetahui segala peristiwa apapun di masa lalu. Nah, ada sebuah peristiwa spektakuler, ya, seorang yang sangat terkenal saat itu, ya, kita tahu ya, Yesus itu kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, selalu orang berbondong-bondong mengerumuni dia. Terus tiba-tiba dia disalib. Kan nggak mungkin nggak ada yang nonton. Yang nonton banyak, yang menyaksikan banyak sekali. Nah, ada sebuah peristiwa spektakuler seperti ini, kok bisa dia yang klaim wal awalu, ana wal awalu, kok bisa nggak tahu? Nah, di sini logika harus berjalan. Ya, saudara-saudara Muslim harus berpikir, kok bisa ya? Dia yang wal awalu katanya, dia harus mengetahui semua peristiwa di masa lalu, besar kecil,
dia harus tahu. Kenapa? Karena dia kan Allah, Maha tahu. Nah, jadi di Al-Hadid ayat 3 yang katanya wal awalu wa huwa bikulli syai'in alim, itu berarti karena Allah tidak tahu peristiwa spektakuler ini, berarti gelarnya yang wal awalu dan alimun itu harus batal gitu. Ya, Quran harus direvisi itu. Terus yang kedua, kalau kita mengikuti salib versi Quran, maka kita harus bertanya, tadi mirip-mirip sih pertanyaan saya dengan Mbak Bawaranai. Siapa sih nama yang orang yang disalib? Nah, ini Muslim harus jawab. Siapa namanya? Nah, nomor 2, ketika orang itu disalib, orang yang diserupakan itu disalib, siapa saksinya? Kalau di Alkitab Pak, saksinya banyak banget ya. Saksi peristiwa salib itu banyak sekali. Jadi siapa yang menyaksikan ketika orang yang diserupakan itu disalib? Lalu ketiga, ketika Isa Al-Masih diselamatkan oleh Allah, siapa saksinya yang melihat Isa Al-Masih itu diangkat? Itu siapa? Nah, terus yang keempat, proses penyaliban itu di mana terjadinya? Ini yang Muslim sampai hari ini nggak bisa jawab. Jadi Allahmu yang wal awalu wal akhiru, yang katanya alimun, tapi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, sebuah peristiwa spektakuler. Ya, ini aneh bin janggal. Ya, jadi itu harus dijawab oleh Muslim. Tapi sampai hari ini itu tidak bisa terjawab. Terus kalau di Alkitab ya, sebelum Yesus disalib, Yesus sudah mengatakannya berkali-kali kepada muridnya. Di kitab Matius aja ya, di kitab Matius, Matius 16 ayat 2, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan disalib dan akan bangkit pada hari ketiga. Lalu di Matius 17 ayat 22 dan 23 itu Yesus juga mengatakan bahwa dirinya akan disalib dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu di Matius 20 itu juga ada, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dirinya akan disalib. Matius 26 Yesus juga mengatakan, ini baru Matius, belum kitab-kitab yang lain. Ya, jadi betapa kalau di Alkitab itu datanya begitu lengkap. Saksinya ada ya, saksinya ada. Yesus sebelum disalib dia sudah mengatakan. Bayangkan siapa sih tokoh di dunia ini yang memberitahukan kepada orang-orang terdekatnya bahwa dirinya akan mati dengan cara seperti ini? Siapa? Tapi Yesus mengatakannya bahwa dia akan disiksa, dia akan diolok-olok, dan dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada, hanya Yesus ya yang perkataannya, apa yang dikatakannya itu terjadi. Sama seperti ketika Yesus berkata bahwa bait suci ini akan runtuh, dan itu terjadi. Sampai hari ini bait suci itu masih dalam keadaan runtuh ya, masih belum bangun kembali. Jadi teman-teman Muslim, kalian kan selalu bilang katanya pakai logika, pakai otak, pakai logika. Nah, mulai sekarang silakan berpikir ya, berpikir tentang Allahmu yang wal awalu dan alimun itu ternyata tidak terbukti ya. Karena ada sebuah peristiwa spektakuler, ternyata Allahmu tidak tahu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Iya, aku nyambung di soal dari yang Ibu Anissa dikit aja nih, Bet. Jadi nubuatan tentang Mesias itu kan di perjanjian lama, selain dari perkataan Yesus juga, itu ada nubuatan. Di Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Bahwa Mesias itu harus menderita. Betul kah? Betul. Iya. Nah, pertanyaan saya nih agak jauh nih, sebelum ke Pak Ibnu Syafi'i ya, ini guru kita juga. Sebelum lanjut, aku mau nanya nih. Kan katanya ya, di abad 7 gini, ada seorang nabi yang katanya nabi, disuruh ikra sama malaikat Jibril. Ikra. Tapi kok yang diikra kitab apa? Basilis ya? Yang apa itu? Iya, Basilides. Itu gimana itu? Itu Jibril nyontek apa gimana sih? Nyontek. Nyontek ya?
Wah, berarti bohong dong. Wah, nggak bener nih. Katanya ini firman Allah, tapi kok ya kita bidat Kristen. Maaf ya teman-teman, aku ketawa. Ya lanjut aja langsung ke Pak Ibnu Safi. Shalom Pak Ibnu. Ya, shalom alaikum semua ya. Selamat malam buat Indonesia. Jadi tentang menjawab Ibu Anissa tadi sebetulnya tentang al-awal al-akhir itu sekarang sudah ganti Bu. Ya, kita perlu pahami bahwa yang al-awal al-akhir itu menurut Islam itu adalah Muhammad ya. Muhammad sekarang yang awal dan yang al-akhir. Itu bisa dilihat nanti misalnya. Coba saya screen ya, saya screen supaya jangan jadi fitnah. Nama-nama Muhammad itu ada nomor yang urutan ke-7 kalau nggak silap saya baca dulu ya. Saya screen. Al-awal dan al-akhir itu adalah Muhammad. Saya tunjukkan. Jadi sudah ganti sekarang. Nah ini ya. 99 nama Kanjeng Nabi Muhammad ini, dan ini dipelajari di setiap pesantren, dan ini adalah portal situs Islam ya, keutamaan dan keamalan bulan Sya'ban. Nah, kalau kita baca ini al-awal al-akhir, ini ya namanya Ahmad Muhammad Al-Mahdi Al-Hasir Al-Qasim Al-Qaid Al-Awal ya, Alfa dan Omega nih kan, al-akhir, ini sudah jadi Muhammad, al-jahir, al-batin, wow. Ya kan? Itu gila. Ini udah Muhammad sekarang Pak Bu. Jadi kita nggak perlu. Pak, itu nomor 7, 8, iya. 9 dan 10 itu Al-Hadid ayat 3 itu Pak. Iya. Awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu itu. Wow. Padahal Islam itu anti menduakan kan, katanya musyrik itu. Kita baca juga misalnya bahwa Quran ini kan sesungguhnya adalah perkataan Muhammad kan begitu. Jadi, nah tentang apa tadi? Tentang karena tadi disinggung ya masalah apa? At-Tabari ya, At-Tabari volume 8 halaman 96 sampai seterusnya tadi. Nah kalau kita baca sebenarnya itu Isa tidak sama dengan Yesus, karena Isa itu ada aja di zaman Daud, dan raja yang mau membunuh Isa itu diceritakan dalam halaman 98 itu adalah Raja Daud. Nah kita tahu Raja Daud di zaman siapa. Jadi ini sejaman, yang antara Isa dan Daud itu sejaman, makanya Raja Daud itu yang mau membunuh Isa. Nah itu kita misalnya kita baca ya sebentar ya. Saya screen di At-Tabari tadi volume 8 ya. Jadi jelas saja tidak sama ya. Kalau ada yang mengatakan sama Isa dengan Yesus, coba dibantah ini. Nah di nomor 10.820 ya. Ini At-Tabari volume 8 ya. Coba ya sebentar ya. Saya tunjukkan dulu bukunya tadi. Ini ya tafsir At-Tabari, karena dibuka di sini ya. Tafsir At-Tabari volume 8. Kita coba baca. Dan 28 ya. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salama menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa ya. Ini yang membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Raja Daud. Nah ini Raja Daud ini. Dikatakan raja itu bernama Daud. Jadi ini sejaman dengan Raja Daud. Sudah pasti. Sementara kalau Yesus itu kan kerajaan yang nggak ada raja di situ,
Herodes, ya kan, Herodes, ya kan, itu. Nah ini Raja Daud, nah ini sudah pasti sangat berbeda ya. Ketika mereka telah berkumpul untuk melakukan penangkapan tersebut, terlihat tidak ada seorang pun hamba Allah yang takut pada kematian, dan tidak pula terlihat khawatir dan bersedih karena Allah telah meninggalkan dan seterusnya. Nah, jadi ini jelas ini adalah oknum yang berbeda karena ini sejaman dengan Daud. Jadi kedua lagi tentang apa? Tentang 17 Hawariun, seorang yang bernama Sarjas tadi yang mau menggantikan Isa, katanya Sarjas itu ya, Sarjas di halaman 96 itu bernama Sarjas, ya kan. Nah, dari ke-17 apa Hawariun atau sahabat dari Nabi Isa, ternyata hanya Sarjas yang ditawarkan masuk surga. Lalu yang 16 lagi semua kemana? Buat apa yang 17 ini mengikuti Isa kalau hanya satu yang bisa masuk surga, yang ditawarkan surga. Lalu yang 16 lagi kemana? Nah itu, kalau hanya satu yang masuk surga. Nah itu, lalu kalau memang Isa atau katakanlah mereka menyamakan dengan Yesus, Isa ini, apa alasan orang Yahudi atau orang Nasrani sehingga mereka mau menyalibkan atau membunuh Isa meskipun Isa itu terakhir jadi diserupakan sama Sarjas? Apa alasan? Orang Yahudi tidak sebodoh itu, atau orang apa tidak sebodoh hanya nangkap-nangkap saja. Apa alasan? Ini yang sebenarnya yang mereka tidak pahami. Tidak pernah dijelaskan apa alasan dari orang Yahudi sehingga harus mau menangkap atau mau membunuh Isa yang meskipun disulap itu diselamatkan tiba-tiba naik ambulan lalu mungkin digantikan sama orang lain, sama si Sarjas. Cuman apakah keluarga si Sarjas ini tidak merasa kehilangan keluarga? Mereka tidak pernah pertanyakan itu. Kalian sudah salah bunuh itu. Itu bukan si Isa itu si Sarjas itu, anak saya itu. Apakah si Sarjas tidak mempunyai keluarga? Mereka tidak pernah pertanyakan itu. Ini logika Muslim. Jadi kalau logika Muslim, ketika mereka mengatakan kami umat berpikir, lalu mengklaim sesuatu dengan klaim-klaim, dan yang disuruh membuktikan itu klaim-klaim mereka itu adalah kita sendiri. Ya buktikan sendiri, cari di bukumu katanya. Itu cara Muslim. Kita harus paham itu. Mereka mengklaim sesuatu, tapi yang disuruh membuktikan harus kita sendiri. Itu Muslim. Itu logika bodoh namanya ya, kalau menurut saya. Sebenarnya kalau kita mengklaim sesuatu harus kita bisa buktikan dari mana itu sumber. Tetapi dalam Islam, ketika mereka mengklaim sesuatu, mereka yang menyuruh membuktikan itu, kita yang malah disuruh membuktikan. Nah itu kalau Islam ya. Jadi meskipun sebenarnya di beberapa tempat saya berdebat tentang Isa, bahwa sebenarnya Isa itu kalau menurut Al-Quran itu adalah Tuhan sendiri, mereka selalu berbelit-belit karena saya sudah buktikan yang mengetahui hari kiamat itu siapa? Hanya Allah katanya. Lalu ketika kita baca Qiyas 43 ayat 61, ternyata Isa mengetahui hari kiamat. Mengapa Isa mengetahui hari kiamat? Padahal di Qiyas Al-Arab atau Qiyas 7 ayat 187, hanya Tuhan dan Allah yang tahu hari kiamat. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu hari kiamat. Tetapi kalau mereka klaim bahwa Isa hanyalah sekedar manusia, hanyalah nabi, lalu mengapa di Qiyas Az-Zukhruf ayat 61 Isa tahu hari kiamat? Nah itu yang mereka tidak paham.
Jadi sebagai tambahan ya, pertanyaannya dari 17 tadi kan, 17 hawariun tadi, hanya satu yang ternyata yang masuk surga, yang ditawarkan surga. Lalu yang 16 lagi kemana? Lalu apa alasan orang Yahudi hingga mau menyalibkan Isa? Itu sebenarnya pertanyaan. Jadi terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih. Silakan tanggapannya Bro Bene. Bung. Apa yang boleh tanggapi? Susu sudah bicara bagus. Jadi Oh, ada deh sedikit deh. ya, Baru ingat. Ya. Jadi tadi Bu Ana tadi ya, betul ya. Lupa saya. Anissa. Dalam Islam itu bukan sekali dua kali melakukan salah begini. Salah sejarah itu udah banyak. Misalnya dalam Al-A'raf 157. Di zaman Musa itu ada Injil nih. Ini kan zaman Musa ceritanya nih. Zaman Musa bikin patung lembu, tiba-tiba muncul Allah bilang ada Injil. Sejak kapan zaman Musa ada Injil? Kayak gini-gini kan banyak salah sejarah lah. Nah, itu yang menarik tuh. Itu yang perlu teman-teman Muslim lihat ya. Tadi gue disinggung sedikit sama Pak Ibnu Syafi'i bahwa dia yang bikin klaim, suruh kita yang membuktikan. Itu keliru ya. Memang betul itu keliru. Harusnya dia bikin klaim, dia juga yang kasih bukti. Dan ini nggak sekali dua kali teman-teman Muslim sebegitu. Jadi gitu ya, saya mau mengulangi tantangan yang sudah sering saya lakukan ya, berapa kali diskusi juga di sini. Muslim tutup Al-Quran, saya tutup Alkitab. Kita buktikan Yesus benar-benar disalib apa enggak. Kalau ada yang berani, ayo ke sini, ketemu saya. Tutup Quran, tutup kitab, kita buktikan Yesus disalib apa enggak. Tapi perlu kamu tahu Muslim resikonya. Kalau kamu tidak bisa buktikan Yesus tidak disalib, sedangkan saya bisa buktikan bahwa Yesus disalib, itu berarti Quranmu salah, Anissa 157 salah. Antara harus kamu sobek, buang dari Quran, atau kamu tidak percaya Quran. Ya, karena itu memberi hal yang keliru, tidak sesuai dengan fakta. Itu dari saya. Cukup ini ya. Keras ngeri ya. Kalau yang berani boleh silakan sini. Kalau aku sih lebih keras lagi, Bung Bene. Jadi yang katanya itu tadi di Gua Hira, ternyata nyontek. Katanya dengar suara Jibril, taunya nyontek. Itu udah pembohongan besar. Ya, di situ aja udah jelas suatu pembohongan. Jadi firman itu harus sesuai dengan realita kenyataan. Aku selalu berkata seperti itu. Kenyataannya gimana? Apakah Isa benar saudara Harun? Maryam itu saudara Harun. Isa itu keponakannya Harun. Pertanyaannya Harun yang mana? Nah, lo cari dah tuh Harun yang di Israel. Yang di Yahudi Harun yang mana? Ya kan? Kalau bukan Harunnya Musa, saudaranya Musa. Itu loh teman-teman. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, silakan raise hand. Kalau tidak ada, ya kita tutup acara ini. Ini tambahan terakhir tadi. Juni ya, bilang aja, Ben. Dia bilang nyontek. Karena saya sekalian ya, nanti ini, Bung. Nanti di ini aja. Kenapa aku jadi closing Bung statement. Ya udah, oke. Oke, nah ini saya sama doa ya. Iya. Mau apa lagi? Doa, terus closing statement, baptis kalian mau?
Nanti belum ada jiwanya. Oh iya, oke. Nih, saya udah bikin daftar kemiripan kisah Quran dengan kisah-kisah lain di kitab-kitab lain nih, ada 11 sampai 12 kisah yang saya udah rangkum. Nanti kapan waktu kita bawain aja. Jadi memang itu menarik ya, bahwa klaim yang dikasih hari ini kita bantah tiga-tiganya, dan kita buktikan bahwa surah An-Nisa 157 itu tidak bisa kita temukan dalam sejarah dukungannya. Malah kita temukan dukungannya ke kitab-kitab yang apokrif, ditolak oleh gereja. Jadi, apa kesimpulan hari ini? Kematian Yesus di kayu salib itu adalah fakta sejarah. Dan yang menolak kematian Yesus di kayu salib itu bertentangan dengan sejarah. Apakah kita bisa percaya sesuatu yang bertentangan dengan sejarah? Kalau itu iman, apakah itu iman yang betul? Iman yang betul paling nggak bisa dibuktikan lewat sejarah. Paling tidak, dia tidak melawan sejarah. Paling tidak, kita bisa lihat jejaknya ada di sejarah. Dan iman Kristen teruji oleh sejarah. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Mari kita baca dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Bapak untuk setiap kesempatan yang boleh kami terima, kami boleh belajar pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Kau berkati, Kau urapi setiap teman-teman yang mendengarkan video ini, siapapun yang menonton, yang mendengarkan, boleh terbuka hatinya, boleh mulai mengerti kebenaran firman-Mu. Bapak hamba berdoa buat setiap yang ada di room, setiap juga yang nonton di YouTube, boleh Kau jamah hati pikirannya, boleh melihat kebenaran, boleh mulai mengerti bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah hal yang tidak terelakkan, adalah hal yang dibuktikan lewat sejarah, adalah hal yang bukan kiasan, bukan bikinan, bukan hoax. Sedangkan orang-orang yang melawan hal tersebut itu adalah orang-orang yang membuat berita palsu. Terima kasih Bapak. Biar kiranya firman yang diharapkan hari ini, setiap sharing, setiap ayat, setiap apapun yang muncul pada hari ini, boleh membuat kami bertumbuh dalam iman, semakin dalam pengenalan Kau, dan setiap yang mendengar boleh menjadi percaya akan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, puji nama tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Ya, teman-teman, sampai jumpa di minggu depan di acara yang sama dengan topik yang berbeda ya teman-teman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا فقال لهم يسوع أقول الحق لكم عندما يجلس ابن الإنسان على عرشه المجيد في العصر الجديد ستجلسون أنتم الذين تبعتموني
على 12 عرشا لتحكموا على قبائل بني إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو آباء أو أمة أو أبناء أو حقولا من أجلي فإنه سينال 100 ضعف وسيرث الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس فإنه سينال 100 ضعف وسيرث الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون